Satu saat Rasulullah tanya, kenapa, kemana ibu tukang sapu ini? Meninggal ya Rasulullah. Loh, kok kamu tidak memberitahu saya? Bayangan para sahabat itu, dia kan cuma tukang sapu. Ya, tidak penting mungkin sekarang, mungkin gitu. Kenapa harus diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah menganggap penting ibu tukang sapu tadi, karena mungkin setelah ini, mungkin ya analisis atau syarah hadis saya mungkin masih dipertanyakan, hanya kemungkinan Rasul orangnya telaten dan teliti, memperhatikan betul umatnya. Yang kedua, kemungkinan saat itu masjid kotor. Kok kotor nih, kemana nih tukang sapu, mungkin begitu. Ya terus tadi disampaikan dia meninggal. Nah, karena tadi jawaban orang atau para sahabat anggap cuma tukang sapu, ternyata Rasul tidak begitu. Kemudian beliau minta dikuburkan di mana? Ya sudah dikuburkan Rasulullah. Mungkin di Baqi ya, karena kalau di Madinah kan memang kuburan yang umum itu Baqi, kalau di Mekah kan Ma'lah. Ya itu ini. Nah, kemudian Rasul minta ditunjukkan kuburannya mana, ditunjukkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW sholat di makbaroh tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi syariat bagi orang yang tidak sempat mensolati jenazah yang belum dikubur, disunahkan, minimalnya dibolehkan menyolati orang yang sudah di kuburan. Memang kadang-kadang kita menganggap seseorang tidak pentingnya, kita menganggap. Tapi ada profil-profil manusia yang oleh para ulama disebut sebagai masyhurun fis sama, mahjubun fil ard, atau dibalik, mahjubun fil ard, masyhurun fis sama. Orang tidak dikenal di bumi, tapi dia masyhur di langit. Siapa yang kenal Pak Bu? Mungkin yang kenal Pak Bu ya hanya komunitasnya. Kita, kemudian murid-muridnya, kemudian orang-orang koja dan sebagainya. Mungkin ya itu. Tapi profil-profil begini, kemungkinan mereka itu justru terkenal di langit karena kebaikannya. Yang model Mas Agung begini nih mungkin ya itu ini. Ini wajah tanpa dosa kayaknya. Ya itu. Nah kalau ini saya tanya, mungkin benar nggak Mas Ovi? Wajah tanpa dosa, loh itu. Dosa apa? Memang beliau agak kurang kan? Artinya ya memang orang-orang begitu itu kurang lebih ghairu mukallaf lah. Dan sholat kan hampir selalu di masjid. Apa aja kalah tuh. Nah ya itu. Dalam masjid sini lah maksud saya itu loh itu. Nah itu. Nah ini saya teringat cerita Ustadz Ghaffar Ismail. Ketika saat itu kalau nggak keliru 3 orang ya. Ustadz Jubaidi, Ustadz almarhum juga. Kemudian Pak Slamet Sofyan yang sekarang kondisi sakit-sakitan. Sepertinya ya, tapi mudah-mudahan sehat. Ketiga, saya sendiri. Saat itu kita ingin bertanya, sebetulnya Wali Al-Fatah itu profilnya bagaimana sih? Siapa yang kenal Wali Al-Fatah? Kan mungkin begitu saat itu. Ya di kalangan politisi mungkin banyak yang tahu, terutama
orang di lingkungan Soekarno. Nah, kita tanya gimana pandangan Ustadz. Kalau Gofar Ismail memang terkenal ya, beliau bapaknya dari penyair terkenal Indonesia, Taufik Ismail. Rumahnya di Pekalongan. Di sana ada permasa dulu, pengajian tiap malam Selasa. Saya masih muda sekali saat itu dan pernah diminta untuk memberikan ya sedikit tausiah dan mengimami sholat tarawih biasa. Beliau jawabnya begini, Walil Fatah ini orang yang mahjubun fil ard. Nah, di dunia jarang dikenal, tapi beliau masyhurun fis sama, terkenal di langit. Kemudian beliau menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, saya tahu cerita Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni sahabat ya, bukan Uwais Al-Qarni jago silat. Nah, bintang film itu kan, ya itu yang sekarang lagi masalah ya itu. Ya memang nama dia mungkin oleh bapaknya diambil dari sahabat ini tadi. Jarang yang kenal Uwais Al-Qarni, tapi oleh Rasulullah SAW diceritakan bagaimana kebaikannya. Beliau ini sahabat dari Yaman dan beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi beliau ceritakan kebaikannya. Antara lain beliau naik haji itu dengan menggendong ibunya, bayangkan, dari Yaman ke Arab Saudi. Lalu sekarang melewati beberapa negara. Nah, Uwais Al-Qarni inilah yang menurut Kiai Haji Gofar Ismail tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang tidak dikenal di kalangan para sahabat, tetapi dia masyhur di langit. Kita kan lebih familiar Umar bin Khattab, jelas ya itu ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Ibnu Abbas. Udah 5 aja kenalnya. Siapa lagi? Ini orang ya umat Islam ini kadang-kadang ironi ya. Kalau dengan siapa nggak kenal Ronaldo, mudah kenal semua. Tapi sudah menyebutkan siapa anak-anak Rasulullah, belum tentu semua kenal. Bilangannya aja kadang nggak tahu. Berapa coba? Anak lo bilangannya aja nggak ngerti. Apalagi namanya, jenis kelaminnya tahu ya tapi ya. Yang laki berapa, yang perempuan berapa gitu. Nah, tapi Ronaldo, ya mesti tahu itu pemain sepak bola, bukan pemain golf. Mungkin gitu kan? Oh, itu lain. Dan seterusnya. Misalnya salah. Oh, pemain bola, bukan tetangga saya. Kan gitu kan? Nah, itu. Nah, ini ironi ya kadang-kadang begitu para kita muslimin yang ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, itulah para ikhwan semuanya. Ada profil-profil orang yang mungkin di bumi ini tidak dikenal, tetapi masyhur di langit.